C, C, harusnya kelas 5. Baik Bapak Ibu, tanpa memanjang waktu, jadi kemarin kalau tahun lalu itu kelas 1 dari kelas 4 ya, oleh Bu Erna dan Bu Monik serta Bu Agus. Dan sekarang adalah kelas 2 dan kelas 5 Bapak Ibu. Jadi hampir sama dengan tahun lalu, tentang pembagian CP dan TP dan ATP. Nah, mungkin di sini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana cara gampangnya yang kami dapatkan untuk menarik CP, menarik ATP itu dari CP itu sendiri. Oke, sebelum kami lanjutkan, saya sudah mengirimkan Bapak Ibu di dalam itu, khususnya untuk pelajaran PKN Bapak Ibu. Jadi kemarin saya sempat bertanya sama Ibu pemateri kemarin bahwa CP PKN untuk seluruh kelas itu ternyata sudah berubah Bapak Ibu. Dan informasi ini baru kita dapatkan ketika pelatihan kemarin. Jadi yang saya kirim itu adalah CP revisi terbaru untuk tahun ini, untuk kita dapat ajarkan mungkin di ajaran yang baru. Khususnya kenapa saya share, karena kan ada bukan hanya saya saja guru PKN, ada kelas 1 dan kelas 3. Jadi di sini saya kirimkan revisi CPPKN yang terbaru. Barangkali ada pelajaran lain, saya tidak tahu Bapak Ibu, mungkin dapat dicek. Sudah saya kirim juga untuk CP terbarunya tahun 2023 kemarin. Jadi tahun CP-nya dapat berubah kemarin itu di tahun lalu. Nah, seharusnya kita sudah menggunakan CP baru ini, tapi saya khususnya karena baru tahu ada perubahan, makanya kita saling berbagi di sini. Jadi kita langsung saja ke modul ajarnya. Bapak Ibu dapat membuka modul ajar yang saya berikan, Bapak Ibu. Di situ sudah saya berikan format kosong, format kosong modul ajar. Sebelum modul ajar, maaf Bapak Ibu, kita pembagian ATP dulu. Pembagian ATP. Ada juga saya kirim format kosong itu. Format kosong. Nah, format kosong. Nah, kita lupa agak mengganggu ya Bapak Ibu ini ya. Oke, untuk membuat modul ajar tentu kita harus tahu dulu pembagian ATP-nya Bapak Ibu. Jadi di sini kan kita ada per fase. Fase 1, fase A itu antara kelas 1 dan kelas 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6. Nah, kita dapat buka terlebih dahulu CP kita. Saya ambil Bapak Ibu di pelajaran PKN sebentar. Contohnya, nah ini dulu Bapak Ibu nggak ada yang namanya bendera, itu nggak ada bendera, lagu Indonesia Raya, terus lagu kebangsaan, itu nggak ada Bapak Ibu. Jadi di CP terbaru ini dibuat mengenai pembahasan mengenai bendera negara. Nah, untuk mengerjakannya kita tinggal menarik aja Bapak Ibu, menarik yang ada di sini.
CP ini mungkin dapat kita langsung praktekkan dulu atau bagaimana pembuatannya. Enggak, Bapak sampaikan aja materinya dulu. Materi mengenai apa? Ini tentang CP pembagian ATP. Oke. Enggak, sampaikan dulu cara apa itu nanti baru. Oke, Bapak Ibu, saya sudah membuat yang namanya ATP khususnya PKN. Jadi formatnya ada ini ya Bapak Ibu, ada elemen, CP, lingkup materi, tujuan pembelajaran, kode, IPSG, alokasi waktu kelas 1 dan alokasi waktu kelas 2. Nah, untuk sekarang ini Bapak Ibu, di sini saya belum menampilkan IPSG. IPSG itu siswa beradab. Jadi siswa beradab itu sudah ada saya kasih di dalam grup. Kita harus mencantumkan yang namanya adab itu Bapak Ibu. Ya, yang 50 jenis adab itu kita masukkan dalam pembagian ini, dan nanti di modul ajar kita masukkan juga adab itu. Nah, di sini nanti saya juga udah share format-format yang akan kita butuhkan untuk kedepannya. Adab itu ada 50 jenis. Nah, mungkin itu nanti saya pun kurang memahami bagaimana adabnya, tapi singkat dan penjelasannya bahwa adab itu diperlukan untuk kita cantumkan dalam ATP dan dalam modul ajar kita Bapak Ibu. Nah, untuk sejauh ini kalau membuat ATP ya kita harus berkonsultasi sebenarnya antara guru kelas 1 sama guru kelas 2 dan begitu sampai fase C. Nah, itu sih sedikit mengenai penjelasan ini Pak, ATP-nya ya. elemen PKN. Pancasila. Muatan PKN. Elemennya ada 4 ya. 4. Berarti Pancasila. Nah, elemen itu sudah ada di CP yang kita kasih tadi. CP-nya mungkin Bapak bisa buka file satu lagi supaya kita yang baru tahu ya. Kita yang baru tahu dari mana datangnya CP. Berarti CP itu kan tinggal di download saja kan. Nah, berarti tinggal diambil. Oke, saya sudah kasih filenya di dalam grup yang namanya ini Bapak Ibu ya. Nah, dibuka itu dulu. Nih yang ada bacanya CP terbaru 2023. Bapak Ibu dapat bisa buka, dan di sini kita sudah ada namanya setiap pelajaran per fase. Jadi Bapak Ibu dapat mengambilnya di sini. Kita sama-sama mengecek ya Bapak Ibu CP sesuai pelajaran kita. Barangkali sudah ada mengalami perubahan di pelajaran lain kan, kita menjaga-jaga Bapak Ibu, karena kan ini katanya nanti akan di rapor nanti kan ada dicantumkan mengenai CP ini untuk sebagai apanya indikator. Berarti diambil dari sana kan CP-nya. Iya. Jadi tidak dikarang kan gitu. Iya, tidak dikarang. Jadi ini Bapak Ibu, CP ini kita ambil di sini sesuai fase. Kalau saya kelas 2 adalah fase A, maka saya ambil yang namanya CP dari elemen Pancasila. Kita copy aja Bapak Ibu sampai habis di CP tersebut. Lalu di situ sudah saya kirimkan namanya format ATP kita. Nah, kita tinggal masukkan aja di sini Bapak Ibu, tinggal kita copas. Nah, sudah saya copas. Terus untuk lingkup materi ini, kita kosongkan sebentar. Tujuan pembelajaran ini mengenal bendera negara. Jadi kita bahasnya satu persatu Bapak Ibu. Ini mengenal bendera negara, kita pindahkan menjadi satu pembahasan materi. Berarti tandanya kita pisahkan dari koma. Per koma. Kalau bukan sebenarnya bukan per koma sih. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang mau dibahas? Kalau misalnya
mengenal bendera negara ini, kira-kira ada satu pembahasan ini cukup untuk beberapa JP, silakan. Tapi kalau misalnya JP-nya itu tidak mencukupi, kan kita nanti harus mencukupi sesuai JP Bapak Ibu. Lalu nanti kita tinggal bisa menggabungkan aja mengenal bendera negara dan lagu kebangsaan. Berarti kita tambahkan aja nanti CP-nya. Nah, kalau di sini saya pisahkan Bapak Ibu. Karena kan kalau bendera negara kita bisa menjelaskan ada beberapa aspek. Contohnya misalnya siapa yang menjahit bendera negara Indonesia, apa fungsi bendera bagi kehidupan bernegara, berbangsa, apa sih manfaat dari kegunaan dari bendera itu. Dan kita bisa tergantung Bapak Ibu, apakah menurut Bapak Ibu pembahasan bendera negara ini bisa menjadi satu pembahasan, silakan. Tapi menurut Bapak Ibu kalau misalnya itu terlalu sedikit, boleh digabungkan di sini. Mengenal bendera negara dan lagu kebangsaan boleh, dipersilakan. Tapi saya memisahkannya Bapak Ibu, karena menurut saya ya ada beberapa aspek yang bisa kita jelaskan mengenai bendera negara. Nah, lalu setelah itu kita ambil lagi mengenal lagu kebangsaan. Kemudian ini kan sudah beda lagi pembahasannya Bapak Ibu, tapi kita tetap mengambil namanya mengenal. Karena kan nggak ada di sini selain ada kata mengidentifikasi atau menyebutkan, tidak ada. Yang adanya hanya mengenal. Jadi mengenal ini bisa kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran ini. Baru kita tarik simbol Pancasila dalam lambang simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara. Nah kalau simbol kan kalau kita hanya menjelaskan simbol, ya sebentar Bapak Ibu di kelas 1 pun sudah dibahas ya. Jadi saya mengambil yang namanya bunyi-bunyi sila-sila Pancasila. Ya, anak-anak mengenalkan nilai-nilai Pancasila. Makanya ini kita perlu kolaborasi antara per kelas. Jadi di sini menurut saya kalau hanya mengenal simbol itu cocoknya di kelas 1. Dan sila-sila Pancasila barulah pembahasan yang mendalam di kelas 2. Tapi di sini kenapa saya gabungkan supaya karena gini, kalau simbolnya tidak saya masukkan di sini anak-anak akan kita tahu anak-anak kita ada yang lupa, ada yang ingat mengenai setiap simbol-simbol sila Pancasila. Jadi saya gabung aja, tapi tentu tidak mengulang materi yang ada di kelas 1 kemarin. Jadi saya masukkan langsung saya gabungkan mengenal simbol dan sila-sila Pancasila. Kemudian saya tarik lagi mengenai nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Karena di sini ada di lingkungan keluarga Bapak Ibu sama di lingkungan keluarga. Kemudian mengenal para perumus Pancasila. Nah, ini dia barunya Bapak Ibu. Karena setahu saya perumus Pancasila itu cukup panjang. Cukup panjang penjelasannya. Jadi nggak mungkin ini di kelas 1. Nggak mungkin juga ini diajarkan di kelas 1 juga. Jadi makanya saya ambil di kelas 2. Ya mungkin siapa-siapa nama tokoh yang ada, apa yang bisa kita ambil dari masa persidangan itu. Lalu di sini kita buat kode Bapak Ibu. Saya buatnya dengan simbol P. Boleh terserah simbol apapun yang Bapak Ibu buat. P baru P itu artinya apa? Itu cuma sekedar simbol aja Bu Budi. Cuma sekedar kode aja. Jadi P ini 1.1, saya buat ini 1.1 karena saya khususkan yang membahas mengenal bendera negara itu, saya khususkan satu materi, satu pembahasan. Jadi saya buat 1.1. Jadi kemudian baru pembahasan kedua adalah mengenal lagu kebangsaan. Jadi itu saya buat 1.2. Ya, kemudian mengenal simbol dan sila-sila Pancasila itu adalah 2.1. Kenapa? Karena sudah berada di kelas 2 pembahasannya. Jadi ini kan jadi ini sesuai kelasnya Bapak Ibu. Iya, sesuai kelas. Jadi kelas 1.1 ya itu pembahasan pertama. Jadi 1.2 adalah kelas 1 materi tersebut. Nah, masuklah nanti di kelas 2 2.1 pembahasan pertama untuk
elemen Pancasila. Baru nilai-nilai Pancasila saya buat 2.2 untuk pembahasan kedua di elemen Pancasila. Kemudian 2.3 untuk pembahasan ketiga di elemen Pancasila ini. Jadi sebenarnya kita ini bukan asal-asal membuat, karena kamu kemarin ini kan pelatihan ini kemarin belum ada pembahasannya. Jadi ini kan nanti kan bisa saling berkolaborasi. Nah, bisa jadi yang simbol ini kita bisa membuat di kelas 1, yaitu P1.3 misalnya. Atau misalnya kalau di kelas 1 mau bahas sila-sila Pancasila, ya boleh. Nanti kita buat 1.4. Jadi nanti kelas 2-nya nanti kita buat agak mendalam lagi materi. Kemudian di sini alokasi waktunya. Nah, kalau alokasi waktunya itu sudah ditentukan. Ada permata pelajaran yang sudah ditentukan Bapak Ibu. Itu simbol P itu bukan sembarangan. Iya. Di bahasa Indonesia. Tapi Di bahasa Indonesia dengan kode-kode Ya. itu kalau salah. menulis itu MM, kalau membaca MB, kalau menyimak MY itu nggak sembarangan. Lalu 2.1 itu artinya kelas 2 semester 1, 2.2 kelas 2 semester 2, 1.1 kelas 1 semester 1, 1.2 kelas 1 semester 2, itu maksudnya. Jadi salah loh bagi yang tapi enggak ya, Tapi kalau saya gini ya, P salah. itu artinya Pancasila. menandakan elemen. Iya. Yang satu, tujuan pembelajaran yang pertama, di titik yang pertama itu Bapak ajarkan, makanya dia elemen pertama, tujuan pembelajaran pertama di sub elemen Bapak yang pertama mengenal bendera. Makanya dia P1.1. Tidak boleh sembarangan, pas di undang-undang Bapak itu harus U titik. Nah, gitu. Nggak boleh Bapak PP begini. Tapi kalau memang begini Bapak diajarkan, nanti kami tanya. Kalau yang itu betul. nggak boleh sembarangan. Kalau begitu ya Harus Bapak dari Ibu. negara, betul. Ya baik, jadi benar Pak. Ada tambahan? Bukan kalau nanti bagi yang Enggak gini Bapak Ibu. Nah, terus sedikit. Jujur ya. Bapak bilang Ya. tadi alokasi waktu udah ditentukan oleh di situ. Enggak, kalau alokasi waktu itu udah ada filenya, cuma udah lupa di mana Menurut mana. saya alokasi waktu tergantung jampel yang kita ambil Iya, buat dalam maksud saya kita dan itu ketajaman satu semester materi tersebut. selama 1 tahun itu sudah ada penentuan berapa 100, berapa JP 200. Kalau bahasa Indonesia kan 256 kalau nggak salah. JP dalam 1 tahun. Nah ini kan terserah Bapak Ibu. Iya, Mau dalam 1 semester itu ini pembahasan ini kira-kira ada berapa JP? Berarti kita bukan mengikuti apa kontrol yang mereka buat kan? Iya, maksudnya kalau mungkin saya, begini, menurut mungkin saya menengahi, Ya. kan namanya Sebagai juga 2 pencarian. hari, nggak ada 2 hari ya Pak, 1,5 hari kan? Hello, Apa? 1,5 harinya kan? Iya. Nah, pelatihan ini pasti kan ada yang nggak 100% diserap. Artinya begini, kode P itu bisa kita revisi bahwa itu sesuai dengan elemen kode Pancasila berarti P, elemen undang-undang berarti U. Nanti di bahasa Indonesia elemennya beda lagi kan? Sama dengan subtema Nah, pertama gitu. Di bahasa Indonesia elemennya ada 4 juga kan? Nah, misalnya menyimak itu MY, membaca MB, nah seperti itu. Kemudian nanti kalau di matematika beda lagi kan? Bilangan, Nah, ya. bilangan berarti B. B, geometri berarti B, B, ya. kan seperti itu kan? Nah mungkin seperti itu. Kita revisi seperti itu. Sama-sama kita saling ini ya, saling apa namanya ya? Saling Evaluasi, kan? Saling belajar. Saling melengkapi apa yang sudah kita dapat dari yang sudah diterima oleh pendahulu kemarin. Sebetulnya seperti itu. Tahu. Nah, jadi untuk alokasi waktu saya rasa sama konsepnya dengan yang sudah-sudah. Misalnya kalau bahasa Indonesia 126 ya. 126 itu untuk 1 tahun dibagi 2 berarti 1 semester itu 113. 76 ya. 126 63 ya. 63 itu nanti dibagi atas 4 elemen. Nah, 4 elemen itu tergantung lagi kedalaman materi di setiap elemen. Bukan berarti 63 dibagi 4.
Pasti tidak kan? Di mana kedalaman materi? Apakah di menulis lebih banyak atau di membacanya lebih banyak? Itu tergantung kita yang akan membagi di situ. Kemudian tadi saya lihat kembali, coba Pak Alex Ya. di pembagian ATP tadi itu. Nah ini kan Pancasila, berarti fase A kan? Fase A. Apakah di situ memang harus kolaborasi? Oh, materi ini di kelas 1, materi ini di kelas 2. Iya, iya. Berarti sama dengan yang 3 dan 4. yang sudah didapatkan yang lalu. Saya rasa itu aja. Kemudian lingkup materi yang masih kosong mungkin bisa ditambahkan dengan yang lain kalau tidak ada yang Bapak dapat baru, mungkin lingkup materinya apa di situ? Apa itu? Yang pendahulu Ibu Erna sama Ibu Agustina, lingkup materi misalnya Pancasila ini apa lingkup Oke, materinya? dalam bahasa Indonesia, contohnya kan karena dalam bahasa Indonesia itu ada pengulangan seperti punya bahasa Indonesia, Pancasila dulu. peserta didik mampu memahami ide pokok dan gagasan, sedangkan tujuan pembelajarannya peserta didik mampu memahami ide pokok gagasan suatu pesan lisan, informasi dari media, audio, teks, oral, atau teks yang dibacakan dan atau didengar. Lingkup materi itu bisa kita ambil tentang TP kita, tentang tujuan pembelajaran. Contohnya bahasa Indonesia itu kan tentang memahami ide pokok. Berarti dia tentang sebuah informasi dalam teks atau cerita. Maka lingkup materinya itu yaitu tentang sebuah cerita, tentang pemahaman ide pokok dalam cerita. Berarti materinya itu ide pokok gitu kan? Secara besar seperti gambaran dari elemen Pancasila itu mengenai apa, pembahasannya isinya tentang apa. Contoh misalnya ini kan Bu Dwi, kalau misalnya ini bahasa Indonesia kelas rendah, dari rekan kerja sesama pelatihan. Jadi kalau di sini lingkup materi mereka membahas tentang teks narasi. Nah, di dalam teks narasi itu perlu membahas tentang apa lagi? Misalnya membahas tentang di dalam teks narasi kita harus ada namanya menjadi pendengar yang penuh perhatian. Kemudian harus bagaimana cara anak-anak mengekspresikan berdasarkan teks narasi yang dibaca begitu. Jadi istilah katanya lingkup materi ini sama kalau di K13 itu seperti subtemanya. Ya, kira-kira subtema ini membahas tentang apa? Nah, begitu juga untuk lingkup materi. Jadi lingkup materi itu kita bab itu membahas elemen itu membahas tentang apa sebelumnya. Mungkin Materi lah kalau misalnya di matematika misalnya tentang penjumlahan Iya. bilangan, faktor atau SPB atau KPK gitu kan. Oke, lanjut Pak. Oke, ya begitu Bapak Ibu ada yang mau nambahkan mengenai lingkup materi? Sudah. Oke, mengenai tadi ya alokasi waktunya, nanti saya tadi nggak ingat mengenai pembagian. Nanti saya kasih pembagian alokasi waktunya sudah ada diberikan Sudah, kepada sudah ada. kami. Sudah Nanti ada, saya berarti kasih juga persis kepada apa Bu? Sudah persis seperti tahun lalu. Iya, jadi berarti Bu Dwi sudah mengetahui. Jadi nanti alokasinya itu kita dibagi berdasarkan ya Bapak Ibu sanggupnya kira-kira pembahasan materi itu berapa JP begitu. Nah kalau misalnya kalau saya buat misalnya yang kelas 2 adalah simbol dan sila-sila Pancasila, ini agak panjang Bapak Ibu, agak panjang, apalagi kalau menggabungkan keduanya itu sedikit panjang. Jadi saya mengambilkan 10 JP. Ya kita tahu dalam 1 minggu ada 4 JP, berarti kemungkinan ada 5 hari. Ya, mungkin kita bisa menguranginya. Menurut Bapak Ibu itu sanggup selama 3 hari, silahkan. Bisa kita ubah menjadi 6 hari. Tapi Bapak Ibu, yang terpenting adalah ketika misalnya sudah 1 tahun itu kan kita namanya membuat nota. Nah kita dapat menopalkan nanti semuanya sudah mencapai sesuai alokasi yang ditentukan. Nah, begitu Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang menambahkan? Misalnya bahasa Indonesia tadi Pak, apanya ATP-nya tadi? Apa? ATPB Indo tadi. Yang contoh yang lain itu? ATP.
teks narasi. Kalau saya lihat di CP-nya itu dia tidak hanya narasi sebetulnya dia bahkan. Coba Bapak baca itu. Peserta didik mampu Ibu aku besar. peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh. Berarti dia bukan teks narasi aja. Bapak bisa menerangkan sama anak itu. Pertama ini pemahaman dari suatu teks loh Pak. Kalau langsung ke narasi, pasti anak itu tidak bisa. Bisakah anak bercerita tanpa Bapak tahu dulu dia? Berarti bagaimana CP ini, setahu saya CP ini adalah rangkuman dari satu materi yang akan ada tujuannya anak itu nanti di kemudian hari. Di kemudian hari dia menjadi seorang anak yang mampu bercerita secara pribadi dia mampu bercerita. Nah, tujuan dari bercerita itu apa? Apa dulu yang Bapak capai dari situ? Kayaknya itu Pak. Gak boleh langsung teks narasi. Bagus, saya tadi sudah menyampaikan di awal, itu bukan format saya. Ini contoh format rekan kerja yang saya buat. Saya kan tadi pendidikan Makanya kok terlalu dalam kali apalagi iya, dia. ini kan saya contohkan tadi. Ini dari ini, format ini. Ibu bilang itu. Itu Hanya contoh. Saya bilang, ini sudah membahasakan apa. Terima Berarti kasih Bu Agus. Wih, Ada bikin lagi? lagi kita belajar bersama cara Iya, membuat ATP kita. Waktunya. Kira-kira 1 harian. Karena ini kan penyampaian. Iya. Mungkin yang lebih penting tadi tentang bagaimana ke proyek P5. Tapi modul aja dulu. Ya boleh juga ke modul Oke. aja. Nah ini mengenai ini. Nah mengenai ini, jujur ya Bapak Ibu, saya belum paham sekali mengenai adab. MI itu benar minimal. Saya belum mengetahui sekali mengenai adab. Mungkin kita dapat mengetahui nanti dari kurikulum mengenai bagaimana pengisian adab ini. 3 tahun lalu sudah ini ada. Penerapannya bagaimana? Tidak semua mata pelajaran pakai anak. Iya betul, betul sekali. Matematika nggak pakai Iya, bukan pakai adab, matematika tidak pakai adab. Betul Iya, ya. memang tidak pakai. Ya kalau nggak salah bahasa Indonesia, PJOK, seni sama PKN. Oke Bapak Ibu kita lanjutkan. Kemudian setelah kita buat ini namanya ini apa namanya tahe? ATP. Amang tahe itu sampai. ATP. Nah kita bisa menariknya Bapak Ibu. Misalnya kita pembahasan sekarang adalah mengenal bendera negara. Oh, sorry, salah file. Dari Bapak Ibu, maaf Bapak Ibu saya belum buat ATP ya, bodoh aja bukan. Nah ini Bapak Ibu, di sini sudah ada formatnya, modul terbaru. Kalau menurut saya Bapak Ibu, ini lebih rinci. Di dalamnya ini ada glosarium, itu seperti daftar pustaka, pemahaman bermakna. Nah nanti kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah di sini ada namanya nama penyusun kita udah tahu, kemudian tahun penyusunnya tahun ini, sekolah, mata pelajaran, fase kita apa yang akan kita ajarkan, elemennya. Nah kalau yang ini Bapak Ibu mengenai kompetensi awal. Kompetensi awal itu kita isi seperti apa ya? Boleh bantu Bapak Ibu seperti apa? Judul tema lah tema. Iya, seperti kita mau mengenalkan materi, seperti mau masuk materi kita harus memberikan apa namanya ya? Pertanyaan semantik apa? Dia tahu nggak sebutnya Seperti itulah Bapak Ibu kira-kira. Kompetensi awal itu kita kayak awal dari materi itu kita mau membahas apa seperti itu. Kemudian di dalam
modul ini kita masukkan yang namanya profil pelajar Pancasila. File ini sudah saya kirim di grup. Kita wajib katanya Bapak Ibu, bukan katanya sih, memang harus memasukkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Kemudian sarana dan prasarana. Seringkali kita biar tahu Bapak Ibu kita kira-kira di dalam kelas itu kita menggunakan sarana dan prasarana apa, misalnya fokus, buku ajar, atau Ibu mau buat praktek apapun, kita menyertakan sarana dan prasarana kita. Lanjut, target. Nah ini kemarin ada sempat perdebatan Bapak Ibu mengenai target peserta didik, karena kita tahu peserta didik kita ada berbagai macam bentuknya, karakternya. Ada yang memang lambat, baru ada yang memang istimewa, ada yang apa. Jadi di sini kemarin ada perdebatan karena apa? Kita ini sebenarnya mau menargetkan kepada siapa pelajaran ini? Apakah pelajaran ini mampu ke ke seluruh murid atau hanya setengah? Jadi di sini kita membuat ada namanya siswa reguler, siswa yang perlu bimbingan juga, karena rata-rata di kelas kita yang seperti itu. Ada anak-anak yang memang benar-benar bisa, ada anak-anak yang setengah yang tidak bisa. Jadi kita buat targetnya Bapak Ibu. Kemudian model pembelajaran yang digunakan, saya percaya Bapak Ibu sudah mengetahui bagaimana bentuk model pembelajaran yang bisa kita lakukan di dalam kelas. Lanjut, tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran itu ada dua macam di suatu modul. Yang pertama itu tujuan pembelajaran umum, yaitu yang ada di ATP tadi. Semuanya kita copy paste. Ini. Sedangkan tujuan pembelajaran yang kedua itu adalah harian yang mau kita ajarkan. Contohnya, karena kan ATP-nya ini banyak, peserta didik mampu memahami ide pokok, satu pesan lisan, informasi dalam media. Kita pilih salah satu. Yang mau kita ajarkan pertama itu apa? Pasti yang pertama kita harus mampu memahami tentang ide pokok. Maka kita buat tujuan pembelajaran harian itu ide pokok, tentang pemahaman ide pokok. Dengan arti kata, hari ini kita membahas pembelajaran apa beserta tujuan pembelajaran. Kemudian asesmen. Dalam asesmen itu ada 3 penilaian, mau penilaian sikap dulu, pengetahuan atau keterampilan. Terserah kita dalam pembelajaran hari itu kita harus menilai apa dulu, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau misalnya tentang pelajarannya itu tentang misalnya kalau dalam bahasa Indonesia ide pokok, berarti dia tentang pengetahuan dan keterampilan. Sekarang saya nggak tahu ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar juga. Kalau misalnya di tahun lalu itu, saya nggak tahu apakah sikap itu termasuk dalam penilaian. Tapi di dalam ini kita bisa mengambil asesmen melalui sikap. Ya saya nggak tahu bagaimana yang pas pelatihan tahun lalu. Tapi kalau yang saya dapatkan dengan sikap kita bisa mengambil penilaian. Ya betul. Kayak jujur contoh. Apalagi yang paling sering ini sebenarnya PKM. Ya, bagaimana anak membuang sampah sebenarnya itu termasuk penilaian Bapak Ibu di dalam asesmen. Ya, baru bagaimana dia berkata jujur, berkata sopan, ucapkan permisi, tolong, maaf. Itu kan ada di bahasa Indonesia juga Bapak Ibu. Begitu juga apalagi agama konsisten, berdoa dan lain sebagainya, mampu percaya diri juga. Kemudian pengetahuan ya seperti biasa, tertulis maupun lisan. Jadi Bapak Ibu, karena kita kan target kita ada anak-anak yang kurang bisa. Saya di kelas 2 contohnya sama anak kita, saya sekarang lagi lisan Bapak Ibu. Contohnya ada kita yang bernama Owen, ya kita langsung secara lisan. Jadi saya nggak pernah sih. Kalau memang dia lambat menulis, dia kan lambat menulis kelemahannya Bapak Ibu, sama lambat dalam berpikir. Jadi saya ngambilnya lisan. Terkadang anak-anak ini bisa lisan, tertulis tak bisa. Ya, kita mungkin ada anak-anak kita seperti itu. Saya juga mengambil yang namanya Yusuf, anak Bu Erna dulu kelas 1. Dia nggak bisa didikte Bapak Ibu. Dia nggak tahu tulisan itu apa maksudnya. Tapi ketika dia bertanya sama saya, Pak Alex, nomor 1 itu apa pertanyaannya? Ya, saya dikasih tahu, langsung dia bisa jawab Bapak Ibu.
Nah itu bisa juga kita ambil secara lisan. Iya betul. Ya, jadi nggak hanya tertulis saja. Jadi ini yang mau saya tanyakan sebenarnya Bu Dwi sebagai kurikulum. Kalau lisan ini apakah perlu bukti seperti kita merekam atau bagaimana Bu Dwi? Kita kan harus berdasarkan Bu Dwi kan, karena kita jangan berdasarkan maksudnya saya. maksudnya gini Bu Dwi, kita kan harus memberikan bentuknya gitu kan. Kalau dalam lisan itu bentuknya bagaimana begitu? Sebenarnya begini, kalau Bapak lisan kan Bapak tulis lisan bukan harus ada bukti, hanya kan begini satu kali atau dua kali, sekali Bapak videoin, oh saya udah pernah loh melisankan. Jadi kita kadang-kadang di dunia pendidikan yang sekarang ini selalu pakai bukti fisik. Nah itu aja, tapi kan tidak harus setiap waktu Bapak lisan harus divideokan kan gitu. Nah, memang kalau mau perfectnya ya setiap mau ambil gitu kan, tetapi kan tidak juga. Nah cuman kan kalau untuk tipe yang baru ini, tipe modul baru ini kan tidak semua harus disamaratakan. Jadi seandainya Bu Dwi saya bertanya kembali Bu Dwi, kalau misalnya kita mau lisan, apakah pertanyaan itu kita cantumkan dalam asesmen? Nggak perlu, ketika Bapak ini aja kan nggak apa-apa. Karena kan target kita. Nah sekarang kan kenapa anak-anak ini harus lisan? Kan harus nih. Kenapa dia harus lisan? Nah itu bukan berarti kalau memang dia sebenarnya mampu, cuman dia malas. Artinya kita punya target. Dia hanya bulan pertama ini aja dia lisan. Berikutnya harus ada kemajuan. Nah, kecuali kalau dia anak yang berkebutuhan. Nah, mau tak mau kan model pembelajarannya harus beda kan. Iya. Kalau yang sekarang modul sekarang ini harus ada 2 model. Iya. Kalau kita menyatakan bahwa di dalam kelas kita itu ada anak ABK, tapi kita tidak boleh menentukan sendiri. Kita kalau kita menentukan sendiri bahwa oh si A ini ABK ya, ABK, di rapotnya harus tertulis. Contoh misalnya si Banu dalam kurung dia ABK. Kalau orang tuanya terima, puji Tuhan. Kalau orang tuanya tidak terima, mampus kita dibombardir. Kemarin kami dapat informasi materi ketika saya dalam usia ini Bapak Ibu mengenai hal ini memang benar yang dikatakan Bu Dwi. Kita kalau misalnya sudah dapat surat resmi bahwa anak itu ABK, kita memang harus buat 2 model pembelajaran Bapak Ibu. Cuman ini kan rata-rata kembali kepada orang tua. Orang tua kan nggak mau dikatakan ini dan itu anaknya. Jadi kita nggak bisa mengklaim bahwa anak kita langsung ABK, bahwa anak kita lambat mengajar, nggak bisa Bapak Ibu. Kalau tidak ada bukti fisiknya bahwa dia memang seperti itu. Karena kemarin ada sempat di situ juga kejadiannya disampaikan bahwa pemateri itu bahwa anak kita ternyata bukan ABK. Ya, anak kita ternyata bukan ABK. Setelah dites psikolog, ketika secara begini kita melihat bahwa dia ABK. Nggak bisa gitu Bapak Ibu. Kita bisa nanti dilaporkan seperti itu. Karena apa? Karena sudah mengklaim anak-anak yang bukan ABK. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini adalah target penilaiannya formatif sematik, jenis asesmen tulisan observasi lisan, kemudian pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna itu seperti kita memberikan pertanyaan untuk mengenai yang akan kita bahas. Jadi kita udah pemahaman bermakna ini adalah seperti yang pertanyaannya awal dalam pembelajaran. Kemudian pertanyaan pematik. Lanjut ya Bapak Ibu. Kegiatan pembuka, kegiatan inti, kegiatan penutup. Mungkin udah bisa kita Bapak Ibu. Selanjutnya refleksi peserta didik, refleksi pendidik, pertanyaan kunci, kemudian begitu juga untuk peserta pendidiknya. Nah, lembar kerja, kemudian pertanyaan dan remedial, kemudian bahan bacaan pendidik, bukunya apa sumbernya, glosarium kalau Bapak Ibu ngambil di internet,
sama daftar pustakanya kalau ada dari itu. Nah begitu Bapak Ibu mengenai modul aja, apakah ada yang mau dipertanyakan sebelum kita lanjut ke modul P5? Mungkin ada dari yang ini, memang agak beda ya dengan Iya, yang memang agak beda. ini. Hanya kan karena ini yang terbaru, kalau bisa kita sudah mulai untuk membuat format yang seperti ini. Kayaknya lebih ringkas kan? Kalau aku lihat nggak ada bedanya Bu Dwi. Semua yang saya download dari internet, contoh modul ajar memang kayak gini. Enggak, Yang tahun maksudnya lalu. yang kita dari yayasan kan beda kan? Yang selama ini yang kita buat Iya, kan yang yang dari punya yayasan. itu aja beda. Nah itu, jadi kita kalau bisa ya kita yang, karena kan ini revisi. K13 pengalaman saya itu 5 tahun baru kelar sampai 2018. Awalnya itu semua ditulis. KI 1, Iya. KI 2, KI 3, KI 4 Di atas awal paling ditulis atas semua. Memang bulan pertama menerima seperti makanya heran aku nggak ada tahu elemen bilang waktu itu. Ya itulah, kan makanya kan itu kan dari yayasan suster. Iya. Format dari yayasan kan seperti itu kan kita ikuti. Kalau saya sih kita harus mau berubah, ya kita pola pikir kita harus berubah. Kalau ada yang baru ya kita coba ikuti. Jadi kita tidak bertahan dengan yang ini. Artinya oh yang ini terlalu apa ya, terlalu ini, bagusnya yang ini ya kita ikuti revisi itu. Kalau dulu penilaiannya lebih, kalau saya lihat dulu penilaian K13 itu lebih susah. Karena setiap saat harus ada KI 4. Jadi satu hari itu kita harus menilai KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 hari-hari harus itu. Kalau yang terakhir kemarin kan seperti misalnya KI 1 diserahkan ke agama, KI 2 diserahkan ke saat pembelajaran PPKN. Nah, kemudian KI 4 dengan KI 3 bisa berbarengan. Kalau dulu kan satu hari harus 4 kompetensi yang dinilai. Artinya begitu. Jadi kita kalau kita terima modul baru ini, ya kita mulailah kita untuk membuat seperti ini. Saya rasa seperti itu. Kita belajar bersama lah, kita temukan kalau memang ada yang terbaru. Udah. Sebentar ya Bapak Ibu, lagi mulai. Yang bahasa Inggris ada lagi modulnya beda Bu. Kalau misalnya seperti ini lah contohnya PKN, ya kan? PKN ini kan kita baru dapat nih, Iya. yang terima yang terbaru lagi kan. Sementara kita sekarang berjalan, ya udah mau tidak mau kita selesaikan dulu ini. Nanti di tahun ajaran baru kita pakailah yang terbaru itu gitu. Karena tanggung juga kalau mau kita ulang lagi kan. Nah, jadi kita selesaikan dulu yang ini. Nah, nanti yang terbaru kita pakai. Nah, ini kebijakan kita lagi. Misalnya ada yang terbaru ini materinya nggak terajarkan gitu. Iya. Kita ambil, artinya kita irisannya mana yang memang benar-benar di situ intisarinya ya kita ajarkan kemudian gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa lihat yang sekarang ini, oh ini materi yang esensial, yang penting, bisa kok disisip, bisa disisip. Tapi tetap kita masih pakai yang CP yang lama dulu. Gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ganti program yang sudah dibuat. Kita ikuti aja itu dulu. Nanti diingat kita bahwa di tahun ajaran baru kita revisi program kita. Saya rasa seperti itu ya Pak. Terima kasih Bu Dwi atas penjelasannya. Kita lanjut Bapak Ibu untuk P5. Nah untuk P5 ini Bapak Ibu seperti yang sebelumnya tahun lalu juga sama.
yang kami dapatkan di saat ini. Cuma yang menjadi pembeda adalah bahwa saya nggak tahu lah ya apakah benar, apakah sudah pernah disampaikan tahun lalu atau tidak. Kalau modul P5 ini itu cuma satu modul aja Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan satu modul itu untuk seterusnya. Jadi nggak ada berganti modul, karena tujuannya cuma satu. Karena kita menggunakan satu yang namanya apa namanya Teh? HH lah. Ya itu namanya nama proyeknya. Nah, begini modulnya sudah saya kasih sama Bapak Ibu. Jadi untuk tema itu sudah ada di file yang saya kirim Bapak Ibu yang namanya proyek penguatan. Jadi di sini ada di halaman 30. Di sini ada berbagai gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya. Nah, saya mengambil yang namanya contoh yang saya dapat dari pelatihan. Kami mengambilnya tema gaya hidup berkelanjutan. Jadi kita copas, kita masukkan ke dalam sini. Baru di dalam topik ini kita mau membahas tentang apa Bapak Ibu? Untuk membahas topik apa, kita harus lihat dulu di gaya hidup berkelanjutan ini membahas tentang apa. Tapi secara umum di gaya hidup berkelanjutan itu membahas tentang lingkungan. Ya Bapak Ibu, membahas tentang lingkungan. Kemudian saya ambil mengenai yang namanya bersahabat dengan mangrove, karena kemarin selama nggak sebetulnya Enter dong. Tolong Pak Andri, nggak bergerak dia punya. Itu macet. Harus dikeluarkan dia. Keluar dia udah. Set. Error. Harus dibuka lagi. Agak berat ya. Kuat. Ambil partainya Ustaz. Video. Makanya mau bikin 2 bagus ya. Memang. Kan ada juga yang model gini itu dibelah ini. Iya. Cek mata dia sakit. Lamaan pakai yang ini semua ya. Ada pula di Tiko itu saya benar tuh. Ada. Makanya tadi Saya rasa begini Pak Alex. Intinya kalau nggak salah di project ini kan pembuatannya dia hanya satu modul. Iya, sesuai. Hanya yang dibedakan itu langkah-langkah pembelajarannya setiap hari kan gitu. bentuklah misalnya pengertian Jadi aja. sebenarnya begini, kalau kita bisa buat begini, kalau saya lihat ya, kita bisa buat di awal semester.
itu dia kan. Ya, Bu. Sebetulnya sama Jadi gini, Bapak yang Ibu, diajarkannya itu. sama seperti yang telah diajarkan tahun lalu, cuman yang di sini adalah yang di akhirnya Bapak Ibu, karena yang kita selama ini nggak ada asesmen ya Bu, selama project Harusnya ada. cuma Setiap pengenalan modul, doang. setiap modul kan harus ada asesmennya. Iya, ini dia di sini kita kan membahas tentang mengenal tanaman makro. Nah, dia kita buat satu ini harinya aja Bapak Ibu. Nanti besoknya kita buat di sini hari apa selanjutnya. Lalu kegiatannya tentang apa sesuai dengan yang di atas ini yang telah kita buat ini. Nah, kemudian IPSB-nya adalah kita dapat melihat yang ada di grup itu sudah saya share. Kemudian kita membuat asesmen Bapak Ibu. Asesmen itu sama seperti di modul aja, cuma di sini kita dapat membuat ini alur project ini kita ambil dari buku ini halaman 30 tadi. Situ sudah rinci. Nah, di sini Bapak Ibu, di halaman 30. Tadi kan gaya hidup berkelanjutan, terus halaman 70 untuk yang mengenai alur project tadi. Saya sampai apa lah? Nah, di sini alur project. Nah, kita ini masih di tahap pengenalan. Jadi kan kita tadi di sini adalah tahap pengenalan. Kita masukkan dalam alur project itu durasi kita kan kata kalau dalam pelatihan ini sudah ada 7 JP Bapak Ibu. Makanya saya kemarin bertanya sama Budi, kita kok 5 JP? Nah, itu tergantung dulu tergantung sekolah kita masing-masing, sekolah umum masing-masing. Kita menggunakan, kita ganti yang menjadi 5 JP. Kemudian aktivitasnya, ya kegiatan yang kita ambil hari ini tentang apa? Apakah mengenal warna daun, warna batang, bunganya dan lain sebagainya. Alat dan bahannya apa? Kita pasti menggunakan video. Gak mungkin kita bawa pohon mangrove ke sini karena nggak ada video. Kemudian kegiatan awalnya tentu kita menyiapkan peserta didik dalam kelompoknya. Itu tergantung Bapak Ibu semua. Kegiatan intinya bagaimana proses pembelajarannya kembali kepada Bapak Ibu. Nah, asesmennya itu dibawa dari format yang tadi kita kirim. Kalau saya kan di kelas kecil. Jadi anak-anak kan tadi menjelaskan bagaimana bentuk dari batang mangrove, daunnya bagaimana. Nah, di sini saya buat penjodohan Bapak Ibu. Yang mana yang merupakan pohon mangrove. Lalu di bawahnya ada pertanyaan. Pertanyaan dari gambar di atas, manakah yang merupakan pohon mangrove? Dan saya buat 3 pertanyaan setelah anak-anak menjodohkan. Baru kriterianya kita masukkan. Kriteria itu diambil dari elemen yang telah kita buat di atasnya tadi. Yang kriteria elemen ini. Baru inilah kita bisa menilai dari hasil asesmen pada hari ini. Begitu Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Intinya begini bahwa karena kelas kita itu sekolah kecil, kalau sekolah besar kayak SD Santo itu dia harus duduk bersama kelas paralel. Nah, jadi dia menentukan bahwa dalam 1 tahun itu ada 2 yang dipilih. Kemudian contohnya dalam 1 semester ini kan 16 minggu itu. Nah, 16 minggu itu dibagi tahap apa tadi pengenalan. Coba buka lagi. Di tahap pengenalan itu mau berapa minggu? Nah, di tahap pengenalan untuk materi ini cukup 3 minggu misalnya. Lalu tadi pertanyaannya, mengapa kita 5 JP? Karena kita ngambilnya di hari Sabtu. Di hari Sabtu kita cuma 5 JP, tapi kita hitungannya per minggu. Tapi kalau kita besok sepakat di tahun depan, misalnya kita ngambil project itu di hari Kamis, bisa 8 JP.
hitungannya seperti itu. Tapi Budi, kita kan udah ada alokasi waktunya, apakah menyelesaikan Kan kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Kemudian di tahap pengenalan ada 3 minggu. Kemudian di tahap aktualisasi apa namanya itu? Konteks. Itu berapa minggu? Kita bagi. Nah, sampai di tahap refleksi. Kemudian sampai lagi ke tahap tindak lanjut. Nah, itu. Jadi kita bagi bersama. Kemudian kalau kita kecil ini bisa jadi kelas 1 dengan kelas 2 bisa satu modul. Bisa satu modul. Hanya modul ini bedanya di sini nih. Ini enggak di sini. Nah, ini bedanya. Kita tentukan. Ini kapan menentukannya? Di awal semester sebelum masuk. Itu sudah disusun. Di awal semester, bukan ketika kita mau masuk minggu depan baru kita buat. Tidak, itu sudah dibagi. 16 minggu ini apa aja? Minggu ini, minggu ini, minggu ini. Baru setelah tersusun ini 16 minggu, baru kita mulai. Boleh nih sampai ke bawahnya itu. Nah, ini. Sebetulnya untuk pembuatan proyek seperti yang telah disampaikan dulu, kalau nggak salah hampir sama dengan ini, lebih ke saya lihatnya lebih sama dengan yang dari yayasan. Jangan sampai proyek P5 ini sama dengan SBDP. Itu intinya. Karena kebanyakan kita proyek P5 SBDP. Harusnya di kelas sekolah kita itu tidak ada barang sampah, kita datangkan justru sampah. Contoh, misalnya mau buat tempat duduk dari botol bekas atau apa, kan kita datangkan itu sampah dari luar. Padahal sebenarnya kita bagaimana ini tentang sampah yang ada di sekolah kita. Sampah ini yang kita olah. Sekolah kita penghijauannya kurang. Apa yang mau kita buat? Tentu mulai dari tahap pengenalan apa yang dimaksud penghijauan. Itu. Jadi tidak mesti kita harus bawa dia ke hutan di sana. Nah, bisa melalui video, bisa melalui perpustakaan, bisa melalui mungkin Bapak Ibu mulai dengan tanya jawab atau Bapak Ibu sendiri yang pergi ke narasumber itu divideokan. Nah, itu yang kita tampilkan gitu. Nah, anak yang akan menentukan penghijauan ini supaya sekolah kita hijau, apa yang harus kita buat? Dia yang menentukan langkah-langkahnya. Nah, dari situ baru actionnya apa? Mulai dari langkah pengenalan, lalu ini yang tahap yang lebih lama itu tahapan yang lebih lama itu. Kan ada 5 ya. Nah, aksi. Yang 5 itu yang agak lama kan? Ini yang lama. Ini bisa misalnya 7 minggu, bisa 8 minggu, bisa 9 minggu. Tapi yang penting adalah aksi nyata, refleksi itu harus ada. Kadang kita lupakan. Cuman kemarin saya lupa Budi, ada filenya, tapi saya lupa di mana diletakkan bahwa kelas tinggi itu jauh lebih banyak JPP 5 daripada kelas rendah. Kayak kelas 6 contohnya. Kelas 6 itu ada berapa? Saya lupa, pokoknya dia lebih tinggi daripada kelas rendah. Nanti kita bisa pelajari lagi. Iya. Ada Bapak Ibu yang menambahkan Bapak Ibu? Sebelum kita ini. Oke, saya rasa tidak ada. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang telah menyempatkan hari ini. Jadi kita kesimpulan hari ini adalah kita saling berkolaborasi antar kelas per fase, baik untuk pembuatan ATP, modul ajar dan modul ajar P5. Demikian sharing kita hari ini. Sekian dan waktunya saya ucapkan terima kasih.